Kegiatan ini pemerintah sementara menggelar di seluruh teritorial luas Papua. Sejak tanggal 26 Januari, pemerintah sementara secara umum sudah mendeklarasikan bahwa rakyat West Papua siap sambut kedatangan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua dalam rangka investigasi dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit kenapa investigasi itu harus terjadi. Bahwa semua laporan pelanggaran HAM masa lalu dari 61 sampai dengan 2022 ini dilaporkan oleh berbagai pihak kepada Dewan HAM PBB, Hak Asasi Manusia, Komisaris Tinggi melalui prosedur-prosedur yang legal resmi. Sehingga laporan itu diadopsi oleh Malaysia Speak Group, MSP, terus Pacific Island Forum, PIF, dan didukung juga oleh Afrika, Karibian, dan Pasifik, ACP. Mereka mengadopsi itu, ini sudah lama dari 2019. 2019 sudah Komisaris Tinggi menyurati kepada Indonesia untuk investigasi. Tetapi belum pernah 2019 melayangkan surat satu kali untuk investigasi kepada Indonesia oleh Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Tapi Indonesia belum pernah klarifikasi. Di tahun 2020 Indonesia Komisaris Tinggi juga melayangkan surat 2 kali untuk klarifikasi dugaan pelanggaran HAM. Terus di tahun 2021 Indonesia Komisaris Tinggi juga melayangkan surat 2 kali kepada Indonesia. Hal yang sama untuk klarifikasi dugaan pelanggaran HAM. Tapi peristiwa-peristiwa itu tidak pernah ditanggapi oleh Indonesia. Indonesia hari ini harus klarifikasi karena laporan dugaan pelanggaran HAM itu orang Papua, baik dari LSM, gereja, dari berbagai pihak mereka melaporkan kepada Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB atau Kantor Hak Asasi Manusia melalui prosedur. Artinya melalui sidang-sidang tahunan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Proses ini sudah biasa dilakukan oleh seluruh dunia. Proses ini juga dilakukan oleh bagi pemerhati kemanusiaan di Indonesia dan di West Papua. Jadi Indonesia tidak bisa mengatakan bahwa ini tidak resmi, itu tidak benar. Isu ini sama sekali tidak dibenarkan karena yang akan mendesak, yang akan mendukung adalah kami mengambil pemerintah sementara mengambil bahwa laporan-laporan ini diajukan, tapi perannya diplomasi daripada pemerintah sementara adalah diplomasi kuat untuk bagaimana melobi ke negara-negara supaya mendesak Indonesia. Itu yang kami lakukan. Kami tidak melapor benar, kami tidak melapor korban pelanggaran HAM, tapi kami menghormati setiap lembaga yang sudah, setiap pemerhati kemanusiaan yang sudah lapor itu, bahwa kami membenarkan, pemerintah sementara melakukan diplomasi politik kepada MSC, Pacific Island Forum, ke ACP, dan juga ke Uni Eropa, bahwa ini pelanggaran HAM ini benar, perlu tinjauan kemanusiaan. Lobby daripada paket diplomasi pemerintah sementara direspon oleh negara-negara, dan negara-negara punya hak, negara-negara sebagai anggota Dewan Keamanan PBB maupun anggota Majelis Umum PBB, mereka punya hak untuk menuntut Indonesia mendesak Komisaris Tinggi membuka akses bagi jurnalis dan bagi investigasi kemanusiaan. Hal ini adalah proses undang-undang daripada PBB itu sendiri. Indonesia sebagai negara anggota PBB yang sama, Indonesia juga harus menghormati negara-negara anggota PBB juga yang meminta Indonesia untuk buka pintu. Jadi negara-negara anggota PBB mereka meminta Indonesia untuk buka pintu berdasarkan undang-undang sebagai anggota negara PBB. Bukan undang-undang Indonesia juga, bukan undang-undang
MSC juga bukan undang-undang Pacific Island Forum, bukan juga undang-undang ACP, Afrika, Karibia, dan Pasifik, bukan juga undang-undang Uni Eropa, tapi ini adalah undang-undang prosedur resmi daripada komisaris kantor Dewan HAM PBB di Jenewa itu sendiri. Jadi di sini yang Indonesia bisa lakukan adalah tekanan ini bagaimana dia mau respon, itu kembali ke pilihan Indonesia. Dia mau respon bahwa ya silakan. Nah, desakan-desakan oleh negara-negara ini kepada komisaris tinggi ini, Indonesia mau buka pintu, silakan. Tidak juga silakan. Kami memposisikan diri, orang Papua memposisikan diri sebagai korban. Negara-negara itu mendesak komisaris tinggi untuk investigasi pelanggaran HAM. Indonesia sebagai pelaku. Hal ini yang perlu diketahui oleh publik. Indonesia sudah tahu dan negara-negara sudah tahu juga hal ini. Indonesia sudah hari ini 108 negara mereka memandang Indonesia itu sebagai pelaku pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan di West Papua. Kemudian orang West Papua hari ini posisinya sebagai korban. Kalau seandainya orang ini mau datang, reaksi daripada orang Papua itu bagaimana? Kita sebagai korban, kita tidak mungkin tinggal diam. Oleh karena itu, pemerintah sementara menyatakan bahwa kami siap bertanggung jawab. Segera bentuk di 7 wilayah teritorial. Harus bentuk panitia untuk sambut kedatangan komisaris tinggi ini. Segera bentuk. Kami juga tanggal 26 Januari juga, kami melayangkan sebuah proposal bahwa komisaris tinggi Dewan HAM PBB segera turun. Pemerintah sementara dan rakyat West Papua siap sambut. Jadi Lapago ini yang terakhir di Saireri sudah terjadi deklarasi panitia penyambutan, Domberai sudah terjadi, Bomberai sudah terjadi, di Mepago sudah terjadi, Tabi sudah terjadi, Animha sudah terjadi. Hari ini tanggal 14 Maret 2022 di wilayah Lapago adalah terakhir. Jadi pemerintah sementara di West Papua itu telah terbentuk panitia, telah menyatakan sikap yang resmi bahwa kami siap sambut kedatangan. Kami posisi sebagai korban. Hal ini penting untuk rakyat ketahui, penting untuk publik ketahui, penting juga Indonesia tahu hal itu. Indonesia hari ini berusaha, dia mau menghindar dari sebagai pelaku itu. Dia mau menghindar itu. Saya bukan pelaku, dia mau bilang hal itu. Tetapi peristiwa sudah terjadi. Laporan itu bukan kita yang bikin. Mereka mendesak, negara-negara mendesak, 108 negara mendesak Indonesia, mendesak PBB untuk datang ke West Papua berdasarkan laporan. Jadi laporan itu yang nanti kita akan lihat, PBB akan lihat bahwa apakah itu bayangan Indonesia yang bikin atau orang Papua dan orang Papua yang mereka baku bunuh baru kita tuduh Indonesia yang bikin. Itulah yang kita akan membuktikan. Hal ini yang Indonesia tidak bisa buka akses. Berarti Indonesia memposisikan diri sebagai pelaku. Tetapi Indonesia juga mempunyai kewajiban sebagai negara. Ingat, di sini yang Indonesia mempunyai kewajiban sebagai negara bahwa dia harus tunduk di bawah undang-undang Dewan HAM PBB. Karena dia Indonesia juga sebagai negara, dia anggota tetap Dewan HAM PBB. Jadi anggota tetap Dewan HAM PBB adalah dia punya undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap negara anggota Dewan HAM PBB. Bahkan setiap negara anggota Majelis Umum PBB. Jadi di sini prosedur yang legal. Kami kembali kepada Indonesia bahwa diplomasi politik rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri itu tidak liar, tidak pintu belakang, tidak lewat jendela, tapi negara-negara punya aturan itu bagaimana kita melakukannya kan. Diplomasi kita berhasil karena kita mengantongi 18 negara di FIP, terus 79 negara di ACP, 27 negara di Uni Eropa, itu semua terus tambah Selandia Baru dan Australia, semua 108 negara. Ini adalah kekuatan rakyat. Ini adalah kekuatan yang sedang mendukung, mendesak. Hari ini kami tidak bisa bicara apa-apa. Indonesia kok tinggal pilih saja. Indonesia sekarang mau ikuti undang-undang dari PBB itu atau tidak sebagai anggota PBB. Itu kan kewajibannya Indonesia. Tapi kami sebagai korban. Ini posisi rakyat Papua hari ini memposisikan diri sebagai korban. Pemerintah sementara memposisikan diri sebagai korban bersama rakyat Papua. Dan menyatakan bahwa kami siap bertanggung jawab. Artinya kita mau membenarkan bahwa Indonesia yang bunuh kita, itu kami siap bicara hal itu. Itu saudara yang pemerintah sementara katakan kami siap bertanggung jawab. Oke, terima kasih Tuan.